Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. SMA Al-Minhaj. Robani Intelek Mandiri itu adalah tujuan kita bersama. Jadi kalau Pak Rudi bilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Robani Intelek Mandiri. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini Pak Rudi ingin membuat kesepakatan dengan antum. Bisa dilihat di situ apa? Membuat apa? Aksi nyata membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai tapi ya, membuat keyakinan kelas itu maksudnya apa? Nanti Pak Rudi jelaskan. Sebelum kita mulai, tadi sebenarnya di awal sudah digambarkan. Kalau Pak Rudi bilang SMA Al-Minhaj, jawabnya apa? Robani Intelek Mandiri. Bisa? Kita coba SMA Al-Minhaj. Robani Intelek Mandiri. Oke, berikutnya. Kalau misalkan Pak Rudi bilang halo, antum bilang hai, bisa? Sebelum mulai ya, kita coba cek semangatnya dulu. Halo? Hai. Kalau Pak Rudi bilang hai, antum jawabnya halo, kebalikannya. Bisa? Bisa. Halo? Hai. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Oke. Kita coba pahami. Pak Rudi ada pertanyaan dulu buat antum sebelum Pak Rudi jelaskan. Kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Gambar manakah yang mewakili perasaanmu? Ada yang mau menjawab tentang ini? Satu orang? Masmu? Fatin. Oke, Fatin, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Gambar mana yang hijau? Muda. Oh, yang hijau muda. Fatin hijau muda. Berarti senyum-senyum, sumringah gitu. Ada yang mau menceritakan perasaannya yang lain? Perasaan antum hari ini sedang seperti apa perasaannya? Salam. Siapa? Mas Muka. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hah? Yang kuning kenapa? Biasa aja. Oh, ini kuning bukan biasa aja, ini kuning cemberut. Yang hijau senyum. Nyarinya yang biasa aja. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita sama-sama pahami. Coba, kan di sini Pak Rudi akan mencoba bersepakat dengan antum membuat namanya keyakinan kelas. Coba kira-kira kalau dari pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa bantu menjawab? Dari pemikiran antum, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jika keyakinan itu bersifat sudah yakin, jadi tidak bukan kalau peraturan seperti bersifat mengikat, memaksa. Peraturan itu bersifat mengikat, memaksa. Mas Muka? Piras. Tuh kata Piras gitu. Ya, kalau peraturan itu bersifat memaksa, jadi terpaksa ngikutin gitu. Ya enggak? Kalau keyakinan tadi ya kita juga sudah meyakini itu, jadi menjalankannya dengan senang harusnya. Gitu ya. Ada yang mau menambahkan? Udah bagus tuh yang disampaikan oleh Piras. Yang lainnya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas saja? Ayo, biar Pak Rudi tahu dulu pemahaman antum udah sampai mana, karena ini yang akan kita buat nanti selain ini. Kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 10DI 1 seperti apa keyakinan kelasnya. Coba Mas Muka. Pak Uzan, gimana Pak Uzan? Kalau keyakinan kelas itu semuanya tidak yakin. Kalau peraturan kelas itu semuanya yakin. Kalau keyakinan kelas itu semuanya udah yakin. Kalau peraturan kelas belum tentu yakin gitu. Ada yang terpaksa lagi balik, ujung-ujungnya balik lagi gitu ya. Nah, sepakat nggak kalau kita bikin keyakinan kelas?
Jadi antum semua tuh menyepakati itu. Kita buat keyakinannya seperti apa, ya, yang terbentuk. Nah, kita berarti sudah bersepakat tentang itu. Paham ya? Nah, ini juga jadi Pak Rudi akan mensosialisasikan ini ke kelas-kelas yang lain juga. Agar apa? Salah satunya itu tadi. Karena namanya keyakinan kelas dibuat oleh kita bersama, sehingga kita menjalankannya harusnya semangat sama-sama, tidak ada yang merasa terpaksa. Setuju? Tapi kita coba pastikan dulu pemahaman kita ya. Pak Rudi izin duduk aja menjelaskannya ya. Karena sambil merekam di sini itu kan suaranya kejauhan. Jadi suara Pak Rudi direkam di sini. Oke. Izin sambil duduk, boleh sambil lihat ke sana. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Pak Rudi ada pertanyaan nih. Kalau misalkan antum ditanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Keselamatan. Tadi juga ada yang jawab selamat. Angkat tangan dulu, biasakan makanya. Biar nggak cedera. Ya, ada lagi? Biar keren. Oke, biar keren. Terus ada lagi? Biar teratur. Oke. Itu jawaban antum semua bisa betul ya. Tetapi ini yang pasti umumnya akan menjawab. Kemungkinan itu akan menjawab untuk keselamatan, betul nggak? Pakai helm itu untuk keselamatan. Paham ya? Coba yang ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Terus kalau sehat selamat gak? Bersih, menjaga kebersihan, apa lagi? Hah? Ya. Ya ini salah satunya. Kalau waktu Covid kan kita harus pakai masker untuk mencegah itu juga ya. Nah ini juga sama ya. Untuk kesehatan, tadi kan udah ya, kesehatan atau keselamatan. Nah yang dimaksudkan itu, kalau kita buat peraturan itu kan seolah-olah nih, antum kalau bawa motor harus pakai helm. Apa yang antum rasakan? Seolah-olah kan diatur, seolah-olah dipaksa. Paham gak? Tapi kalau kita mikirnya keselamatan, kita itu harus memikirkan keselamatan satu sama lain. Kira-kira itu memaksa gak? Enggak. Nah, nilai yang dimaksud dengan keyakinan ini adalah ini, ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Yaitu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Secara umum semua orang sepakat. Gak perlu diskusi panjang lebar. Urusan keselamatan semua orang pasti sepakat kan? Gak mungkin kita mau bahas tentang keselamatan. Agama antum apa? Gak kan? Maksudnya gak akan ditanya gitu dulu kan? Kita mau bahas tentang keselamatan nih. Agama antum apa? Ras antum apa? Kan gak mungkin gitu kan? Kita bahas keselamatan, yaitu adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebaikan yang menyeluruh, yang bisa digunakan oleh setiap orang. Tanpa harus kita ngelihat agamanya apa, tanpa kita harus ngelihat sukunya apa, negaranya apa. Gitu. Paham ya? Yang akan kita buat ini. Udah nyambung belum keyakinan kelasnya? Udah nyambung? Udah ya? Ini contoh. Misalkan ada, ini yang baru dicontohkan, peraturan kelas TK. TK MRH. Tahu MRH? Apa? Ada yang tahu MRH merah? Apalagi? MRH M. Rudi Hayatami. Itu maksudnya. Ya begini, lihat. Misalkan ada peraturan membuang sampah pada tempatnya. Ini peraturan ya. Nanti sambil belajar nih, kita kan harusnya ada peraturan kelas. Nah peraturan kelas yang di sini kita sepakati, tapi kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Tidak perlu dalam bentuk peraturan maksudnya. Paham ya? Nah kita lihat. Merapikan kembali mainan setelah digunakan, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa mewakili ini? Menjaga kerapihan.
Kebersihan. Kenyamanan. Jadi cukup nggak misalkan kebersihan atau kenyamanan di kelas itu nyambung kan antum? Maksudnya yang kita sepakat itu kita itu perlu bersepakat misalkan menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas. Artinya apa? Sebenarnya bisa diperluas. Kalau ada yang misalkan di kelas ini buang sampah sembarangan, berarti melanggar keyakinan nggak? Melanggar keyakinan. Tapi antum nggak ngerasa diatur gitu, paham? Nah ini tujuannya ke sana. Jadi ini kesepakatan kita bersama, hal-hal baiknya apa, kita buat keyakinan kelasnya seperti apa, nah kita jalankan sama-sama. Nanti kalau berjalan, sambil berjalan sudah kita sepakati nilai keyakinannya, ada hal-hal di luar keyakinan itu akan perlu diingatkan. Perlu diingetinnya, mengingatkannya pun dengan menggunakan namanya metode restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Halo? 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 Hai? Ada yang pernah dengar restitusi? Oke, jadi gini. Ada metode, bisa jadi antum coba sepakati. Kalau memang sepakat, ayo kita jalankan nanti keyakinan kelas ini berhubungan dengan restitusi tadi. Ya. Jadi kalau udah kita punya keyakinan kelas, kita bisa menjalankan restitusi. Coba. Pernah dengar ada hukuman? Pernah dengar ada konsekuensi? Nah, yang ketiganya ada restitusi. Sebelum kita lanjutkan, kita coba pahami dulu bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Minta dong pendapatnya, hukuman itu contohnya kayak gimana? Seperti apa? Kalau dari pendapat antum, hukuman itu yang begini-gini contohnya. Hah? Apa? Balasan. Contoh balasannya gimana maksudnya? Kan antum nih dihukum sama Pak Rudi misalkan. Nah itu maksudnya gimana dihukum tuh maksudnya? Melanggar, dia melanggar peraturan, ada yang melanggar peraturan nih terus dihukum. Kira-kira kalau antum tafsirkan dihukum itu contohnya yang kayak gimana? Nulis 2 lembar. Lah itu justru coba antum ceritakan yang pernah antum alami dulu misalkan nih. Antum terlambat, terus disuruh ngapain? Nah itu maksudnya hukuman, konsekuensi atau restitusi, kita pahami. Misalkan antum ada yang terlambat disuruh push up, itu maksudnya kemana? Hukuman. Ada yang punya pengalaman lagi nggak dulu? Misalkan melakukan kesalahan terus disuruh apa? Hah? Dibotak. Kesalahannya apa? Intinya melakukan kesalahan, Afwan. Melakukan kesalahan terus dibotak. Itu hukuman nggak? Ya. Terus ada lagi? Hah? Distrap di luar kelas karena misalkan melakukan kesalahan terus disuruh keluar gitu ya. Nah itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi gimana? Ancaman. Konsekuensi sanksi yang diterima. Jadi gini, contoh misalkan ada antum yang terlambat di pelajaran baru ini. Sekarang nih lagi pelajaran matematika misalkan, ada yang terlambat. Baru dibilang misalkan antum terlambat, usap 10. Itu maksudnya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kenapa kira-kira itu masuk hukuman? Ada aturannya nggak kalau terlambat usap? Ada aturannya nggak? Melanggar, kalau melanggar usap ada aturannya nggak? Nggak ada. Jadi suka-suka gurunya lah. Antum salah apa, melakukan kesalahan apa, disuruhnya apa gitu. Dan gak nyambung lagi. Tapi kalau baru lagi pelajaran olahraga misalkan, baru lagi pelajaran olahraga, Pak Rudi udah mulai pemanasan, ya di pelajaran olahraga. Ada antum yang terlambat, terus baru dibilang, antum terlambat nih, yang lain udah pemanasan, antum push up ya 10. Itu hukuman apa konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Karena berhubungan juga kan lagi olahraga, terus kan pemanasan kan itu bisa digunakan untuk pemanasan. Tapi lebih mudahnya kalau konsekuensi itu, kalau hukuman itu kan guru yang bikin sendiri hukuman nih, tanpa ada kesepakatan sama antum. Benar nggak? Antum disuruh push up, emang ditanya dulu mau nggak antum push up? Nggak ditanya dulu kan? Disuruh langsung push up. Benar? Setuju nggak dengan itu? Setuju nggak dengan metode itu dijalankan? Setuju? Enggak. Kalau enggak coba kita lihat konsekuensi. Kalau konsekuensi itu gini,
Pak Rudi dengan Ustadz Gusmas, dengan sekolah, dengan kepala sekolah gitu ya. Kita bikin aturan. Kalau ada siswa yang terlambat, misalkan dapat berapa poin misalnya. Kalau ada siswa yang tidur, ada tuh konsekuensinya diapain? Dibangunkan, dinasihati, apa? Itu namanya konsekuensi. Tapi konsekuensi itu masih satu arah. Pak Rudi yang nyiapin, Ustadz yang guru-guru yang nyiapin, antum tuh tinggal menyepakati. Contohnya kayak tata tertib yang kita punya, disosialisasikan ke antum belum? Ini tata tertibnya begini, kan antum harus menerima itu kan? Dilibatkan ke antum. Kalau ini harus gini, enggak kan? Tapi kan itu jadi kesepakatan. Sehingga kalau antum melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Itu namanya konsekuensi, jelas. Sekarang kita masuk ke restitusi, yang nanti akan kita coba jalankan juga nih kita. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan, kita coba menggunakan restitusi. Apa itu restitusi ini? Salah satunya kita harus bikin dulu keyakinan kelas. Ya, contoh di sini keyakinan kelasnya apa? Kebersihan. Anggap kita sudah memiliki keyakinan kelas bahwa kita meyakini kita itu harus bersih. Keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan. Paham? Nah, ada dari antum yang ternyata buang sampah sembarangan. Dengan metode restitusi ini yang dilakukan apa? Bukan antum disuruh push up, bukan antum ditanya peraturannya apa, tapi kita tanya, kenapa antum kenapa buang sampah sembarangan? Kita tanya dulu nih, ya. Nanti kan antum jawab tuh, alasannya apa? Intinya gitu. 3 langkah. Yang pertama kita tanyakan dulu kenapa alasannya, kenapa sampai berbuat salah, seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua yang akan dilakukan, validasi kesalahan. Kita akan cek. Setelah diskusi panjang, ini artinya antum menyadari nggak bahwa membuang sampah sembarangan ini adalah sebuah kesalahan. Paham? Pak Rudi nyalahin nggak? Pak Rudi mencoba menyadarkan antum bahwa antum telah buang sampah sembarangan, terus Pak Rudi ngajak diskusi antum. Itu salah nggak sih? Antum yang berpikir sendiri. Bisa aja antum bilang, nggak salah Pak Rudi, menurut saya biasa aja. Nah itu bisa aja ada jawaban seperti itu misalkan. Walaupun harusnya sedikit yang bisa jawab begitu. Karena kan pasti kalau contohnya yang tadi mah gampang banget kan, itu udah jelas buang sampah sembarangan. Yang ketiganya baru akan diingatkan. Ingat gak kita pernah punya keyakinan kelas tuh harus menjaga kebersihan. Jadi antum akan diingatkan ke sana lagi bahwa kita punya keyakinan kelas. Oh iya, saya ingat. Nyambung gak dengan keyakinan kelas? Enggak. Berarti harus apa? Antum juga yang mikir. Mencari solusinya antum. Paham gak? Itu yang disebut dengan restitusi. Artinya apa? Restitusi itu antum juga yang memikirkan, antum juga yang akan menyelesaikan. Kira-kira repot gak yang kayak gitu? Paham gak tujuannya kenapa harus antum memikirkan sendiri? Biar kalau antum sudah menyadari itu, antum juga tahu solusinya apa, antum tuh melaksanakannya dengan senang hati gitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena diatur, bukan karena dipaksa tadi. Ya, contohnya tadi, misalnya ada yang terlambat masuk kena poin, kan mau nggak mau antum langsung terima kan? Senang kan antum kan nggak ada diskusi di situ, udah harus terima. Tapi kalau di sini antum diajak diskusi, ditanya, antum udah menyadari kesalahannya, oke. Kalau udah menyadari kesalahannya, kira-kira harus seperti apa? Kan antum juga bisa berpikir, oh kalau saya berpikirnya begini nih menyelesaikan masalahnya, daripada Pak Rudi yang ngasih solusi ke antum, bener gak? Pak Rudi arahin, antum harus minta maaf. Masih penting antumnya mau minta maaf, ternyata belum, masih gondok misalkan. Paham? Nah itu yang dimaksud dengan restitusi. Keyakinan kelas ini nanti fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan restitusi itu. Kira-kira dari gambaran tadi, antum akan lebih senang menggunakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yakin? Lebih senang restitusi? Yakin? Oke, kalau yang yakin ya justru ini. Maka penting pertemuan kita untuk membuat keyakinan kelas kitanya apa dulu? Gitu. Ya, tentu sambil berjalan. Ya, sudah informasikan tentang metode ini. Mungkin ada sebagian yang akan menjalankan ini. Ya, karena memang ini sama-sama belajar, bisa jadi nanti sambil berjalan ya aku boleh aja mengevaluasi. Gitu. Oke, memberikan masukan.
Nah, tapi terkait keyakinan kelasnya sudah paham ya? Maksudnya apa dan apa yang akan kita buat sudah paham ya? Oke, halo? Hai. Ya, silakan. Ada yang ini kepalanya udah berat? Ada yang kepalanya udah berat? Nah, coba sebelum kita lanjutkan nih, bisa baru diminta satu orang bacakan ini? Silakan. Menurut Dianegos tahun 1978, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pertanyaannya, jawab. Oke, jadi nih tujuannya ya memunculkan keyakinan agar motivasi dalam diri antum itu keluar sehingga antum menjalankan itu tuh memang keinginan antum juga gitu. Ya, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Sepakat ya? Oke, ini Pak Rudi akan menginformasikan pembentukan keyakinan kelas tuh ini ada beberapa kan. Nah, sebelum ke sini biar Pak Rudi pastikan coba gimana ya kondisinya ya. Bisa hadap kiri? Hadap kiri, mana hadap kiri? Oke, hadap kiri, hadap kiri aja, nggak usah bangkunya mah, berdiri deh, berdiri. Ah, coba biar gak ngantuk maksudnya. Yang ngantuk kasihan tuh. Coba mendekat ke depannya, kemudian berikan pijatan yang membuat teman antum tidak ngantuk, tapi jangan yang sakit. Ayo, coba jalan tuh, kondisikan bangkunya, jalan. Yang benar. Kalau kekencengan, kasih tahu temennya. Kalau kekencengan, wah itu jendela, bahagia itu jendela. Jendela dipijitin sama ini. Oke, cukup gantian. Cukup ya, cukup. Oke, nanti kalau belum lanjutin lagi. Ayo nih tinggal 3 menit nih. Tapi kan karena antum sudah paham, jadi sebisa mungkin kita juga bisa mempercepat prosesnya ya. Afwan karena memang tadi Pak Rudi ada tugas yang lain dulu. Nih lihat nih, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan tadi rinci ya. Tapi kalau keyakinan ini satu keyakinan bisa digunakan untuk beberapa peraturan. Paham gak? Paham ya? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita bikin jangan banyak-banyak juga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi antum harusnya semuanya berkontribusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah nanti kita tinjau kembali keyakinan kelas yang kita susun. Ini contoh aja. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Rapi atau disiplin atau mengembalikan ke tempatnya. Bertanggung jawab, betul? Ya. Dilarang mengganggu orang lain berarti apa? Ya, kenyamanan atau saling menghormati bisa? Ya, banyak makanya nilai kebajikan. Nanti sambil antum berpikir kira-kira nilai kebajikan di kelas kita apa?
Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ya, disiplin atau komitmen ya. Ya, menghormati orang lain juga sama bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keamanan ya, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain, berempati atau disiplin bisa. Ya, terus kesehatan, menghormati orang lain, masker, kesehatan, keamanan, berjalan di kelas, keamanan, keselamatan. Jelas ya? Nah, ini langkah-langkahnya sebenarnya Pak Rudi langsung praktekkan saja. Jadi Pak Rudi persilakan ke antum untuk membuat keyakinan, untuk berdiskusi, tapi mengingat waktunya. Antum mau istirahat kan? Nah, jadi sekarang Pak Rudi minta langsung saja nih. Harusnya kita diskusi dulu, tapi kan anggap tadi kita sudah diskusi ya. Kemudian kita tentukan tuh, mencatat, kita catat nanti keyakinannya. Setelah itu kita susun. Kalau bisa langsung membuat keyakinannya, langsung keyakinan. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Kalau lihat ini apa? SMA Al-Minhaj. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap orang, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas, ini contoh kelas 1. Ini contoh kelas 5. Ini contoh kelas 7. Oke? Nah, ini terakhir dari Pak Rudi tuh, udah penutupan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, kita buat kesepakatannya. Antum tulis dulu aja di papan tulis, nanti Pak Rudi foto. Nanti Pak Rudi datang lagi ke antum, kita buat, kita rumuskan lagi. Untuk sekarang, kira-kira menurut antum keyakinan kelas apa yang perlu dibuat? Setiap orang menuliskan satu di situ. Paham? Ada spidol kelas? Nggak ada. Boleh nih lebih, pokoknya kalau ada banyak maksudnya lebih cepat, lebih baik. Sok tulis dulu keyakinan kelas yang antum ajukan apa di sini, harus cukup dalam satu papan tulis ini. Nanti baru dipoto, habis itu antum istirahat. Sok. Ini tolong dikondisikan juga, dibersihkan. Di mana? Oke, silakan. Semuanya nanti kan gantian semuanya. Oh, gantian. Tuh di situ jangan ini ya, jangan ngabisin tepat karena untuk semua. So. Bikin dua aja, bikin dua. Bikin dua aja, bikin dua. Ini tuh sama aja piringan. Ini bikin dua, tulis di sini, tulis di sini, udah, betul. Toh. Bagi dua dulu, bagi dua. Ada 3, berarti bagi 3. Papan tulis bagi 3 dulu biar cepat ya. Nah, sok tulis di situ. Tulis di situ antum apa? Di situ kan? Tulis ya, ingat kelas jangan tunjukkan apa tulis. Perlu gantian biar cepat. Gantian kalau udah semua nanti udah keluar ya. Sok. Udah, ayo. Wajib bisa tetap suci. Bisa. Ya, bapak komen. Sholat kan sholat. Ini minyak dulu gak jadi? Hah? Insya Allah jadi. Itu rancangannya.
Bentar, Pak Rodi videokan dulu ini usulan tentang keyakinan kelasnya.